Pagi ini saya akan menyampaikan tentang tema kita di bulan ini, yaitu Loving God, ya, mengasihi Tuhan. Ayat natsnya itu ada di Ulangan pasal 10 ayat 12. Kita akan baca. Dalam terjemahan baru dikatakan seperti ini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Perhatikan di situ ada kata Tuhan yang meminta kita mengasihi Dia, ya. Yang dimintakan Tuhan, ya, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau kita membaca sekilas, tampaknya itu hanya sebuah permintaan saja, ya. Tetapi sebenarnya lebih daripada sebuah permintaan. Dan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih jelas kalau kita baca, perhatikan di situ. Sekarang saudara-saudara, perhatikan apa yang dituntut. Apa yang dituntut. Jadi itu bukan semacam permintaan biasa, ya. Tapi di situ ada satu desakan. Saudara pernah mendesak seseorang untuk melakukan sesuatu? Nah, seperti itulah, ya, mendesak. Tuhan berkata, love me, dengan desakan, dengan tuntutan. Nah, ilmu psikologi berkata, kalau orang itu suka menuntut, biasanya ada krisis di hatinya, begitu, ya. Apakah Tuhan yang sedang menuntut itu sedang lonely di sorga? Tentu tidak, ya. Karena Dia adalah kasih. Kita mengasihi Dia, kasihnya tidak bertambah. Kita tidak mengasihi Dia, kasihnya tak berkurang. Tidak berubah sama sekali. Tetapi mengapa Dia menuntut seperti itu? Mengapa Dia mendesak dengan hebat umatnya untuk mengasihi Dia? Kalau kita membaca di pasal 9 Ulangan, ya, kitab Ulangan, dan pasal 10, disitulah kita akan menemukan beberapa alasan kenapa Tuhan mendesak umatnya untuk mengasihi Dia. Ya, karena ini yang pertama adalah justru karena kebebalan sebenarnya umat Tuhan. Ulangan pasal 9 ayat 24 berkata, bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Itu kata Musa kepada bangsa Israel. Lalu juga di Ulangan pasal 9 ayat 7, ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Ada 3 hal yang disampaikan sebenarnya di ayat itu, ya. Yang pertama itu sejak awal bangsa Israel itu sudah menentang Tuhan. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Saat itu bangsa Israel sedang dalam pergumulan hebat, dan Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka salah sangka itu dan menyerang Musa. Saudara mungkin pernah ingin menyelamatkan seekor anjing yang sedang terjerat, dan saudara mau pegang, apa yang terjadi kira-kira? Saudara yang digigit, nah, kira-kira seperti itu. Atau saudara pernah menolong seseorang, ya, mau bantu seseorang, bukannya berterima kasih, justru menyerang saudara. Sejak semula bangsa Israel punya sifat yang memberontak seperti itu. Sifat yang selalu berburuk sangka itu terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang kedua adalah selama perjalanan, kalau saudara pelajari bangsa Israel 40 tahun selalu memberontak. Tetapi ada satu dosa yang kembali disampaikan oleh Musa di pasal 9. Dan Musa berkata menggusarkan hati Tuhan itu. Bagaimana mereka membuat berhala dengan lembu emas itu, dan mereka berkata, inilah Yahwehmu yang membawa keluar engkau dari tanah Mesir itu. Jadi sepanjang perjalanan mereka terus berontak itu.
Dan yang paling menggusarkan mereka membuat ilah yang lain untuk disembah. Dan yang ketiga adalah hingga kini. Nah, konteksnya pasal 9 ayat 1, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini. Konteksnya mereka sebentar lagi akan masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Mereka ada di seberangnya. Jadi perhatikan, waktu Musa berbicara tentang ini, sejak awal mereka sudah memberontak pada Tuhan. Sejak dalam perjalanan, bahkan hingga kini, berarti mereka tidak pernah berubah. Mereka bebalnya terus menerus. Mereka keras kepalanya terus menerus itu. Sehingga dalam Ulangan 9 ayat 6 ayat B itu, 6b, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Diulangi juga pasal 10 ayat 16 itu. Engkau bangsa yang tegar tengkuk. Jadi kebebalannya bukan kebebalan yang biasa itu, tapi kebebalan jenisnya sudah akut sekali. Yang tidak pernah berubah sejak awal hingga kini. Dan sebentar lagi masuk, kamu belum berubah. Jadi Allah berbicara kepada bangsa yang bebal. Dia berkata, love me, kepada bangsa yang bebal ini. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan situasinya seperti ini ya. Romantic. Ada yang pernah begini? Iya, di candlelight dinner gitu ya. Pasangannya berkata, I love you so much, kan gitu ya. Lalu kekasihnya berkata, yes, I love you too. So you and I love pan. Romantic, so romantic. Jangan saudara membayangkan waktu Tuhan, cintai saya. Bukan suasananya seperti ini, enggak romantic banget, tidak. Tetapi itu seperti seorang bapak yang datang kepada anak yang bandelnya dari dulu sampai sekarang itu enggak pernah sembuh-sembuh. Dan berkata kepada anak yang bandel itu, love me now. Nah itu kira-kira suasananya seperti itu. Ya Tuhan berkata seperti itu justru karena kebebalan umatnya. Tuhan berkata, Bapa tidak pernah berkata kepada Yesus, kasih saya, tidak. Bahkan Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih. Justru karena kebebalan, Tuhan meminta umatnya mengasihi dia itu. Apa maknanya mengasihi Tuhan sekarang itu? Bagi bangsa Israel, artinya berhentilah bebal. Stoplah tegar tengkuk. Tuhan tidak memaklumi kebebalan Israel. Tidak pernah. Tuhan mempermasalahkan kebebalan umatnya sehingga ia berkata, kasihi saya sekarang. Sekarang buat kita, coba kita evaluasi diri. Adakah hidup kita ini bebal di hadapan Tuhan ya? Atau adakah hal-hal tertentu dalam hidup kita yang masih bebal? Ingatlah Tuhan tidak pernah memaklumi itu, tidak pernah. Dia berkata, kasihilah aku sekarang dalam hal itu. Berhentilah bebal dalam hal itu. Ini buat kita sekarang. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan sekarang itu juga artinya bukan lampau ya. Tapi kini. Karena banyak juga orang Kristen dulu. Orang Kristen dulu namanya. Dulu saya mengasihi Tuhan. Tetapi sekarang kurang atau tidak mengasihi Tuhan. Dulu saya rajin ke gereja, dulu saya rajin melayani, dulu saya rajin menginjil, dulu saya rajin menabur bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi sekarang, nehi. Yang Tuhan berkata, sekarang bagaimana? Dan kasihi saya sekarang itu artinya, kasih yang tidak bisa kita tunda, tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak bisa. Dalam terjemahan lain dikatakan sekarang pun, artinya Tuhan tidak pernah berubah. Kapanpun, dimanapun, saat bagaimanapun Tuhan berkata, love me now. Amin. Haleluya. Kasihi saya sekarang. Jangan tinggal dalam kebebalan dan jangan biarkan kebebalan muncul kapanpun waktunya. Tidak ada toleransi bagi kebebalan dalam hati. Dan Tuhan tidak pernah memaklumi itu. Amin. Tuhan
mendesak umatnya untuk mengasihi dia? Justru karena kebebalan umat itu. Yang kedua, saudara, mengasihi Tuhan, Tuhan mendesak kita mengasihinya itu karena itu untuk kebaikan kita. Konteksnya ayat 12 itu bicara tentang perintah Tuhan mengasihi. Akibatnya pasal 13 berkata seperti ini. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari. Sama-sama kita baca. Supaya keadaanmu baik. Itu tujuan. Tuhan desak, Tuhan nuntut. Karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Amin. Apa itu kebaikan? Nah, saudara, kalau kita bicara tentang bangsa Israel, saya tidak bicara banyak tentang ini, menyinggung 3 hal biasanya ya. Itu akan mereka dikaruniakan shalom. Orang yang mengasihi Tuhan, hatinya lebih banyak damai. Percayalah. Contohnya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan dendam sama orang lain. Betul? Kita tidak akan membenci orang lain. Kita mengampuni orang lain. Hati akan lebih banyak damai. Mereka akan dikaruniakan keberhasilan. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Rencana Tuhan bukan rancangan gagal, buruk, tidak. Rencana yang baik buat anak-anaknya. Itu akan dibawa Tuhan ke situ. Dan goalnya menjadi saksi. Goalnya menjadi berkat bagi banyak orang. Biasanya berbicara tentang 3 hal itu. Amin. Tetapi saudaraku, di sini Tuhan mengajarkan kita bagaimana mengasihi Dia itu. Kalau kita membaca dalam pasal itu, maka ini ada beberapa petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengasihi Dia. Yang pertama itu, hati kita harus disunat. Sunatkan hati kita. Ulangan pasal 10 ayat 16. Sama-sama kita baca. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Sunat hati. Tuhan Yesus banyak berbicara tentang hati dalam perjanjian baru ya. Hati itu sebagai sumber kecemaran. Bukan apa yang masuk di mulut yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari hati. Apa itu? Kecabulan, kecemaran, kesombongan, keangkuhan. Macam-macam ada di hati ini kan. Kebohongan, ketidaksetiaan itu, pikiran-pikiran buruk. Banyak sekali di hati, itulah yang menajiskan. Tuhan juga pernah berbicara seperti ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Tuhan Yesus juga pernah berbicara tentang ada 4 jenis hati itu. Dari perumpamaan seorang penabur. Ada hati seperti di jalan raya yang tidak pernah mengerti firman Tuhan. Ada hati yang seperti batu, keras. Mau menerima firman tapi tidak bertumbuh, karena apa? Keras itu. Lemah dia terhadap godaan, lemah dia terhadap cobaan. Ada hati yang seperti disemak, mau menerima firman, tetapi juga tidak bertumbuh dengan baik. Karena terlalu banyak kekhawatiran di hatinya, dan terlalu banyak hatinya terhadap dunia, terpikat dengan kesenangan dunia. Tapi juga ada hati yang subur. Amin. Hati ini banyak sekali masalahnya. Hati ini problemnya. Kalau hati kita tidak beres, tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Makanya Tuhan berkata, bereskan hatimu dulu, baru bisa mengasihi aku. Kalau kita ditanya, jujur sekarang ya, siapa yang kira-kira bertata di dalam hati kita? Kalau dalam hati kita itu ada kursi, siapa yang kira-kira duduk di situ? Siapa? Apakah itu dunia? Apakah itu mamon? Apakah itu diri sendiri? Atau dia benar satu-satunya raja yang duduk di hati saya itu? Artinya dia bukan yang kedua atau ketiga, tapi dia yang pertama. Sungguhkah hati kita itu ada Yesus, dan Yesus yang menjadi yang pertama di hati kita itu? Menyunatkan hati artinya adalah tidak menduakan Tuhan, hanya satu Tuhan saja di hati kita. Dan Dia menempati posisi paling tinggi dalam seluruh keinginan kita. Amin. Haleluya. Tidak mungkin mengasihi Tuhan tanpa menyunatkan hati. Hati ini terlalu kotor, hati ini terlalu busuk,
Hati ini terlalu jahat. Dan Tuhan berkata, sunatkan hati itu. Sunatkan, bersihkan, buang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan. Karena itu yang membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Yang kedua, Tuhan ajarkan untuk mengasihi Dia, kita harus mentaati Tuhan. Ulangan pasal 10 ayat 13a. Berpeganglah pada perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Pegang ketetapan Tuhan itu. Dalam keadaan apapun pegang. Artinya taatlah, lakukanlah. Amin. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus juga berkata, jikalau kamu mengasihi aku, buktinya apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, bedakan antara harapan dan kenyataan. Kita bisa berkata, saya berharap bisa mengasihi Tuhan. Itu bukan mengasihi, itu harapan. Kenyataannya apakah ada ketaatan? Ketaatan itulah yang membuktikan apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Dari ketaatan itu. Kalau orang mengasihi Tuhan, tidak mungkin tidak taat. Amin. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, tidak mungkin tidak taat. Semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh taatnya. Dari ketaatan itu, Tuhan tunjukkan, begitulah caranya kita mengasihi Dia. Lalu yang ketiga, komitmen. Tuhan tunjukkan caranya. Untuk mengasihi Dia itu harus ada komitmen atau kesetiaan. Ulangan pasal 10 ayat 20. Kita baca sama-sama. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanyalah haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tuhan perintahkan, demi namanya kamu harus bersumpah. Dalam Matius pasal 5 kita dilarang bersumpah atas nama Tuhan, bukan? Tapi itu konteksnya berbeda. Di sini konteksnya berbeda. Di sini konteksnya adalah kalau kita mau ikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Kalau kita ikut Tuhan tidak bisa coba-coba. Kalau kita ikut Tuhan, kita tidak bisa separuh-separuh. Yang Tuhan inginkan adalah komit sepenuh hati. Kalau mau beribadah kepada Tuhan, komit sepenuh hati. Kalau mau melayani kepada Tuhan, komit sepenuh hati. Haleluya. Sebab Dia tidak bisa dikasih tanpa kesetiaan. Tuhan berbicara bersumpah atas namaku. Dia tidak bisa dicintai tanpa kesetiaan. Dia mau dikasihi dengan kesetiaan, dengan komitmen. Haleluya. Nah, ini gambarannya, saudara. Yang sudah menikah, angkat tangan. Haleluya. Banyak ya. Berarti banyak yang belum menikah. Nggak ngaku itu. Pernikahan laki-laki dan perempuan sebagai gambaran komitmen antara Tuhan dan umatnya. Yang sudah menikah di gereja, saudara pernah kan? Sumpah-sumpahan itu kan? Betul. Janji-janjian, itu ikrar. Saya berjanji, kan begitu. Apa waktu saudara nikah itu iseng-iseng? Main-main? Dalam ikut Tuhan juga gitu, nggak bisa iseng-iseng itu. Harus betul-betul itu di depan itu. Waktu saudara dibaptis itu apa? Itu iseng-iseng. Atau ya, karena teman juga dibaptis, ikut dibaptis itu. Itu nggak iseng-iseng, itu saudara sedang sumpah-sumpahan di sana. Ya, saudara sedang ikrar, janji, suci. Amin. Bukan janji palsu, bukan. Saudara di situ nikah, saudara janji di situ ya. Di dalam keadaan kaya, di dalam keadaan kere, I love you. Sini juga kan. Demikian juga aku dalam sakit, dalam sehat, dalam senang, duka. Banyak uangkah? Sedang-sedangkah? Atau tak ada uang sama sekali kah? I love you. Kan begitu. Artinya saudara sungguh-sungguh
Waktu kita ngikut Tuhan juga gitu, nggak bisa separuh-separuh. Asal-asal jadi orang Kristen, nggak bisa. Dan Tuhan tidak mau dicintai dengan cara itu. Amin. Tidak mau, kamu harus komitmen. Kita harus komitmen. Kita harus sungguh-sungguh hatinya, sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ini perlu komitmen mengasihi Tuhan karena ada banyak tantangan dalam mengikut Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Coba lihat wajah kanan kirinya itu. Muram-muram enggak? Karena memang banyak tantangan itu, ya. Mengikut Tuhan itu banyak tantangan. Mau melayani Tuhan, aduh banyak tantangan, banyak. Ada banyak kekecewaan juga terhadap manusia itu bisa. Banyak juga jemaat kecewa sama pendeta kan? Di sini ada? Angkat tangannya? Separuh? Ya ada. Karena kecewa sama pendeta, enggak mau lagi pelayanan kan? Atau minimal apa? Pindah gereja toh? Atau di sini pindah gereja semuanya? Karena kita kecewa sama manusia. Aduh, kita ini manusia bisa kecewa sama orang kan? Saya punya teman baik sekali itu, suka nabur. Tapi tidak mau pergi gereja. Saya tanya kenapa? Ayo jujur, come on, jujur. Saya kecewa sama pendeta. Lalu saya bilang, saya juga pernah. Tapi jangan berhenti di situ. Kita ngalami hal yang sama. Terus maju, saya bilang. Jangan gara-gara kita kecewa sama majelis gereja, sama GKM, sama pendeta, sama teman kita di gereja, kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita akan mengalami banyak hal-hal seperti itu. Orang tidak sempurna, ya, banyak kekecewaan. Lalu, tetapi ini juga yang bahaya. Bahaya apa? Kemakmuran itu bisa membengkokkan hati. Makanya sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, orang Israel sudah diwanti-wanti Tuhan itu. Di seberang Yordan, kamu akan masuk ke tanah yang kujanjikan, tanah yang penuh susu dan madu. Lalu di situ diwanti-wanti. Coba kita baca ini ya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, sama-sama kita baca. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi kekayaan, kesuksesan, kemakmuran, duit banyak, itu bisa membuat hati saudara berubah loh terhadap Tuhan. Bisa? Saudara rajin sekali ke gereja di sini, apa duitnya banyak atau sedikit? Tapi ya kita ubahlah, banyak uang sekarang ya. Ya, properti di mana-mana uang banyak-banyak semuanya. Banyak, ya. Banyak sekali uang. Tinggal ketip 1 miliar, tinggal angguk 2 miliar gitu. Banyak. Apa masih bisa duduk manis dengar khotbah Pak Pendeta? Atau saudara telepon ke sana ini. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Karena harta itu bisa membuat kita berubah, saudara. Kemakmuran itu bisa membuat hati kita nggak sungguh lagi mencari Allah. Bilakah engkau susah, kamu berdoa, ya Allah, kasihani aku ini, bebanku berat sekali. Coba itu doa dalam kemiskinan. Coba saudara, uangnya banyak sekali, semua lancar, masih doa seperti itu? Atau jarang-jarang doa? Tuhan tahu. Hati-hati. Makanya saudara, kalau kita mau mengasihi Tuhan itu tidak bisa tanpa komitmen. Tuhan minta komitmen karena di depan ini banyak masalah.
pergumulan, kekecewaan, kemakmuran juga menggoda hati kita. Dan Tuhan mau, kalau kamu mengasihi aku, kasihilah aku dengan komitmen, kasihilah aku dengan kesetiaan. Demikianlah caranya kita mengasihi Tuhan. Itulah cara yang ditunjukkan kepada kita, amin. Hati harus disunat terlebih dahulu, kata Tuhan. Setelah itu taati firman-Nya dan komit dan setia. Saudara, kita tidak bisa menentukan cara mengasihi Tuhan, amin. Tuhanlah yang menentukan caranya. Kita, ya Tuhan, saya mengasihi Engkau menuruti cara saya. Tidak bisa. Tuhan menentukan caranya bagaimana dia harus dikasihi. Haleluya. Bukan kita yang menentukan, dia yang menentukan caranya. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Kisah saya sendiri sih. Kayaknya apa begitu ya. Ya kisah saya sendiri. Dan saya jujur terhadap kenyataan ini. Meskipun pahit. Saya menikah dengan istri dan saya happy sekali. Bahagia sekali. Ya, karena lakulah begitu pertama kan ya. Karena laku saya happy. Lalu kedua memang saya happy dengan pernikahan saya. Saya happy dengan istri saya. Saya bahagia sekali dengan istri saya. Awal-awal menikah. Sekarang juga tetap happy. Jangan curiga dulu dong. Ya. Lalu di situ ada pertemuan gembala. Kita dikonseling, pendeta-pendeta dan istri pendeta dikonseling. Bapak pendeta sebelah sana sendiri, ibu pendeta sebelah sana sendiri. Dikasih pertanyaan yang sama. Di sana saya ditanya, seberapa besar kebahagiaanmu dengan istri? Berilah persen, berapa persen? Sampai 100% paling sempurna kan? Saya yakin sekali, keluarga saya bahagia sekali. Lalu saya tulis di situ, 90% saya bahagia tanpa keraguan. Waduh, karena 100% tidak mungkin kan, hanya milik Tuhan katanya. Dan saya yakin benar istri saya juga menulis yang sama. Saya yakin tanpa keraguan sedikit pun, saya yakin dia bahagia. Dia tulis hal itu juga di sana. Akhirnya kami dikumpulkan hadap-hadapan itu bawa kertas. Lalu saya buka duluan kan. Coba kamu buka, saya buka dengan bahagia. Dadah, 90%, bahagia. You berapa? Ayo, come on. Begitu dibuka, saya shock sekali. Ternyata hanya 60%. Hampir merah bijinya. Waktu itu saya terpukul habis-habisan. Terus terang saya, jujur 3 bulan tidak enak. Saya heran sekali sama istri saya. Kok kamu gak bisa bahagia sama saya? Selama ini saya lihat bahagia, kok kurang bahagia kamu? Apa sih yang kurang? Perasaan saya sudah mencintai dia menurut cara saya. Saya udah kasih uang belanjaan, apa yang kurang? Apa yang kurang? Rasanya sudah semua deh. Apa yang kurang? Coba kamu jujur, kok bijinya 60, gak terima saya. Lalu dia berkata, gini loh. Kamu itu, kalau saya ajak ngomong serius, kamu nggak pernah lihat saya. Jadi mata saya kemana gitu ya. Ya memang kenyataannya begitu. Apa bapak-bapak begitu? Oh ternyata sedih. Jujur saya nggak pernah, itu istri saya. Gini ceritanya, saya kan sering pelayanan keluar. Saya itu capek. Sampai rumah saya ingin bobo. Istri saya capek di rumah, pengen curhat. Nggak nyambung sudah. Lalu begitu saya datang dia ingin curhat. Karena kami tinggal di kebon sendiri, dia juga datang dari Jakarta. Ya, itu kota yang besar, lalu tiba-tiba tinggal di Bedugul, sepi, dingin, sunyi. Waktu saya datang dia ingin curhat, yang saya mau bicara. Saya udah nggak perhatiin. Rupanya itu lama begitu dia nyimpen, saudara. Dan dia tidak bahagia. Sekalipun saya kasih uang, sekalipun saya apa, nggak bahagia dia. Oh begitu toh rupanya. Makanya biji saya 60. Baru saya mengerti, saya tidak bisa mengasihi dia menurut cara saya. Menurut cara dia, baru dia merasa dikasih. Sama juga kita dengan Allah. Kita tidak bisa menentukan caranya bagaimana mengasihi Allah, nggak bisa. Dia yang tentukan caranya. Kalau kita mau mengasihi dia satu,
bereskan hatimu, sunat hatimu dari banyaknya kebusukan-kebusukan di hati itu. Kesombongan, dendam, benci, kecemaran, kecabulan, itu semua buang itu. Tidak mungkin bisa mengasihi Allah selama masih seperti itu hati. Taat kata Tuhan dan setialah terhadap segala keadaan. Setialah kepada Tuhan. Begitulah caranya mengasihi Tuhan. Tuhan tentukan caranya. Amin. Dan Tuhan berkata, jikalau engkau mengasihi aku, baik keadaanmu.